Tubuh Komar terbujur kaku dengan darah masih menggenang di aspal. Orang-orang hanya bisa menatapnya dari jauh, tak ada satupun yang berani mendekat. Samsul berdiri, wajahnya penuh keringat bercampur darah. Tatapan matanya kosong, ia seperti kembali ke masa lalu, masa saat ia jadi Algojo Petrus. Nafasnya terengah, tapi ia sadar, jika tetap di tempat itu, ia akan jadi buruan polisi. Tanpa sepatah kata pun, Samsul langsung naik ke busnya lagi. Kernetnya yang ketakutan langsung menyalakan mesin dan bus Kramat Jati itu melaju cepat keluar terminal. Malam itu juga Samsul menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah, ada juga yang menyebut ia lari ke Sumatera untuk memulai hidup baru. Yang jelas, setelah kejadian itu, Samsul tak pernah terlihat lagi di terminal Cicahem. Sejak kematian Komar membuat terminal Cicahem kehilangan penguasanya. Awalnya, banyak orang lega. Copet dan preman kecil merasa bisa kembali beraksi. Tapi situasi justru semakin kacau. Tanpa Komar, tidak ada yang mengatur. Pedagang jadi sering dipalak, sopir angkot diperas seenaknya, dan copet bebas berkeliaran. Para pedagang kecil yang dulu dilindungi Komar mulai merindukan sosoknya. Lebih baik ada Komar, meskipun keras daripada begini, kacau tanpa aturan, begitu kata bisik-bisik mereka. Kekosongan kekuasaan ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa preman luar terminal mencoba masuk, tapi tak ada yang cukup kuat untuk mengambil alih. Sampai akhirnya muncul satu nama baru, yaitu Kosim. Kosim adalah preman pendatang dari Garut. Usianya sekitar 30 tahun, tinggi besar, penuh tato di lengan, dan punya reputasi sebagai tukang pukul di pasar-pasar Garut sebelum akhirnya pindah ke Bandung. Ia mendengar kabar bahwa Cicahem sedang tanpa penguasa. Baginya, ini kesempatan emas. Terminal besar, arus uangnya lancar, dan tak ada yang berkuasa untuk menjaga. Kosim mulai datang, awalnya hanya nongkrong di warung kopi terminal. Ia mengamati dan berbicara dengan preman-preman kecil, dan perlahan Kosim merekrut mereka. Dengan modal keberanian dan ototnya, Kosim mulai menguasai jalur setoran angkot dan bus. Tidak seperti Komar, Kosim tidak peduli dengan pedagang kecil. Ia sangat kasar, serakah, dan menakut-nakuti siapa saja. Pedagang yang dulu aman di bawah Komar, kini harus bayar setoran lebih besar. Sopir yang telat setor akan dihajar. Bahkan kernet pun tak luput dari makiannya. Pedagang kecil mulai membandingkannya. Komar memang keras, tapi masih manusiawi. Sedangkan Kosim kejam dan hanya peduli pada keuntungan. Kalau Komar masih hidup, nggak mungkin terminal jadi kayak gini, keluh seorang pedagang sayur tua. Tapi Komar sudah tiada. Dan Kosim mulai menancapkan kuku kekuasaannya. Meski Kosim kuat, tak semua orang mau tunduk. Ada kelompok sopir angkot dan pedagang yang mulai diam membicarakan cara melawan. Mereka tahu Kosim bukan Komar. Ia tidak punya wibawa, hanya mengandalkan kekerasan. Beberapa orang bahkan berharap Samsul, si sopir bus Kramat Jati yang membunuh Komar, akan kembali. Meski ia orang asing, mereka percaya hanya orang sekelas Samsul yang bisa menumbangkan Kosim. Namun, Samsul sudah menghilang dan Kosim makin hari makin kejam. Terminal Cicahem kembali bergolak. Legenda lama sudah runtuh dan kini darah baru siap tertumpah.